Nampak belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke ya, kita sedikit ya. Bentar ya, sebentar aja nih. Intinya kalau konsep-konsep kewirausahaan sudah kali dapatkan ya. Sudah dapatkan teori di semester lalu, ya hanya di sini hanya menekankan ya, membangun jiwanya yang terpenting. Saya sampaikan sedikit ya daripada tujuan perkuliahan ini. Tadi sudah saya sampaikan secara gamblang di depan tadi sebelumnya bahwa tujuannya ya salah satunya adalah bagaimana mahasiswa bisa berpikir kritis ya, kreatif, inovatif ya, yang nanti pentingnya ya untuk ilmu yang nantinya bisa kita terapkan untuk membangun kesadaran ya, sebagai mahasiswa untuk pentingnya suatu jiwa entrepreneur tadi. Yang manfaatnya untuk apa? Untuk kita, untuk kalian. Nanti juga sendiri. Dan secara perkuliahan kita ini 3 semester, 3 SKS di awal ya. Tentunya di semester 1, semester sebelumnya ini dua semester kedua ya, ini ada 2 semester terkait dengan pembelajaran kewirausahaan. Saya kira sudah cukup ya memang untuk membangun jiwanya. Mungkin yang dulunya tidur, ini sudah bangun, ya kan, duanya. Kalau sudah bangun tinggal bangkit, ya gitu. Filosofi hidup ini kan, yang jelas-jelas yang bisa kita aplikasikan. Dia masih tidur. Nah, ini kita bisa memang membangun jiwa wirausaha kita. Itu yang terpenting kalian pahami ya. Kalian resapi, yang bisa kamu dapat, ya, kamu camkan pada diri kalian sendiri yang tidak bisa orang lain. Ya. Kamu tanamkan dalam lubuk hatimu. Saya udah dapat daya, keluar daya ininya ya. Nah, karena terkait dengan kewirausahaan ini untuk Esmas kan banyak, ya. Saya sampaikan kayak produk-produk sehat, ya, terkait dengan kesehatan lingkungan juga banyak. Bagaimana lingkungan yang sehat, terkait dengan promosi kesehatan, bagaimana menyampaikan pesan, apalagi zamannya untuk zaman teknologi saat ini, ya. Bagaimana membuat konten menjadi YouTuber, nah pesan-pesan kesehatan bisa kita sampaikan di situ. Konten sekarang kan yang bisa menghasilkan, ya enggak, orang kaya dari itu juga lumayan banyak kan. Yang terpenting itu bagaimana konten yang bisa kita buat yang bisa berbeda, itu namanya kreatif, ya, itu yang berbeda. Dan nanti banyak dikunjungi. Sasarannya siapa nanti untuk berkunjung ke sini? Itu salah satu. Nanti media-media promosi, ya, bagaimana untuk menciptakan suatu produk, ya, bagaimana promosinya, bagaimana produk yang sehat bisa disampaikan, bagaimana membuat suatu sistem, ya, sistem informasi terkait dengan kesehatan, bagaimana untuk kita bisa menjadi konsultan tentang kesehatan kan. Kalau yang PMB kemarin tuh yang rombongan si siapa tuh? Yang terkait dengan herbal ya. Dengan saya itu ada yang kait dengan produk sehat dari kopi ya. Oke, terus bekam ya kemarin tuh. Bekam itu kemanfaatan dari mereka yang lulus PMB kemarin yang bekam ya. Kan juga magang kan. Yang 3 ya kemarin 3 tim itu. Magang di tempat KM ya. Istilahnya mendapatkan suatu keilmuan terkait dengan kewirausahaan. Nantinya bisa terapkan, bisa menjadi cikal bakal ya, dikembangkan nanti. Nah, itu maksudnya daripada proses pembelajaran ini. Gimana kita bisa melihat. Yang bicara contoh ya, berpikir kreatif, berpikir inovatif. Pak Menteri kita, Mas Menteri ya. Terus
bicara, pasti kita akan awalnya apa yang bisa kita lihat di masyarakat, masalah apa sih, terus bagaimana solusinya, apa yang perlu kita pecahkan. Mungkin dari pemilik Gojek, ya enggak? Mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa keterkaitan dengan sistem. Nah, kan sistem itu kan yang dibangun. Ya. Terkaitan dengan apa? Teknologi, IT, ya, zamannya teknologi. Nah, begitulah juga kita nanti. Kita mampu nggak kita untuk berpikir kreatif begitu? Mungkin sekarang nggak ada kan? Orang tidak pernah berpikir. Kita yang berpikir nanti, ya itulah. Mungkin dulu melihat masalah kita sama lah ya, pengguna ojek ya. Mungkin dulunya selalu kalau untuk memesan ojek harus berpanas dulu, harus menunggu di jalan, harus menunggu lama, ya kan? Berpanas ria, berhujan ria, sambil menunggu kan, dan waktunya juga. Terus terkait dengan safety-nya, keamanannya, nggak tahu nih siapa orangnya kan. Nah, bagaimana dia sang owner menciptakan agar aku pengennya kalau nak ngojek nanti ke suatu tempat nggak harus perlu nunggu lama, bisa pesan di rumah, berpanas-panas atau kehujanan, terus menunggu di jalan, ya kan? Berpikir itulah dengan keterkaitan ini, memikirkan suatu bagaimana sistem yang akan dibangun sehingga orang bisa ojeknya datang, ya, tanpa harus keluar rumah. Nah itu jawabannya kan? Oh ini jawabannya. Aku harus membuat suatu sistem. Nah dengan permasalahan tadi kan, jadi dengan terjawab. Oh jadi orang pesan ojek nggak harus dengan mudah, ya, murah, terutama ya, terjangkau artinya murah ya, saya nggak repot. Nah, terus safety jelas kan, cara pengendaranya udah terjadi, seandainya terjadi apa-apa kan sudah terrecord kan di sistem kita. Nah itu contoh ya, contoh yang mungkin kita tidak pernah berpikir. Ya. Nah begitu juga di Kesmas, di kalian nanti mahasiswa ya, apa yang bisa kamu buat, ya, mungkin orang lain nggak pernah berpikir ya, bagaimana membuat desa sehat mandiri. Nah kan sekarang tuh udah banyak terkaitan dengan ketersediaan ya, kesehatan di desa, apa bagaimana di mana yang bisa kita terapkan tergantung kitanya nanti ya. Makanya di sini intinya tuh ya mahasiswa tuh pintar loh, sesudah sekarang lebih pintar ya, beda dengan kita dulu. Sekarang kreatif ya, pintar. Soal teknologi udah jago ya kan, tinggal kita lagi bagaimana untuk melihat peluang ya, menangkap peluang, terus nanti bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di lapangan sehingga terjawab solusinya. Itulah rangkaian benang merahnya kan gitu, masalah ya, ada solusinya, terus apa intervensinya. Intervensinya tadi ya itu tadi kita temukan dari pemikir gitu. Toh dengan ketersediaan di daerah banyak produk ataupun produk-produk lokal ya kan, yang banyak yang melimpah. Nah, bagaimana kita mengatasinya dengan nanti mempunyai nilai jual. Dari sampah pun bisa kita punya nilai jual nantinya. Bagaimana kita mengemasnya, bagaimana kita membuatnya, dia mempunyai nilai jual. Itu yang terpenting. Ya. Maka terkait dengan hal tersebut, bagaimana merubah sampah menjadi nilai, merubah kotor menjadi nilai. Itu kan di bidang Kesmas banyak, Kesmas banyak. Memang udah masuk semua ya. Kalau gimana kita udah bicara public health sudah bukan hal yang biasa kan, artinya sudah dari dulu ya, sekarang aja banyak bidang-bidang sudah berbasis kesehatan. Oke.
bagaimana di sini budaya, ya, tidak lagi hanya budaya mencari kerja, tetapi budaya untuk menciptakan lapangan kerja, ya. Nanti hal ini mungkin terkait dengan budaya, ya, atau mungkin yang memang dari dulu kita secara sebelumnya memang condong untuk menjadi pegawai orang kantoran. Nah, sekarang kan keterbatasan, ya kan, manusia juga bertambah, pekerja juga sempit, ya, terbatas. Ya, kita bisa menciptakan lapangan kerja. Dengan menciptakan lapangan kerja tadi, ya, kita perlu dengan pemikiran-pemikiran, inovasi-inovasi. Karena kita seorang mahasiswa, nanti punya nggak kerja, karena sarjana, jadi sarjana nganggur, kan nggak enak, ya kan? Nah, hal itu yang perlu kita. Ibaratnya bicara kerja itu nggak harus mesti di kantoran, mesti di kantoran. Dengan berwirausaha itu sudah menciptakan kantor, ya kan? Menciptakan lapangan kerja minimal untuk diri kita sendiri, ya. Ini nanti kurang tenaganya kita merekrut orang lain, ini kurang lagi tambah lagi karyawan. Intinya di sini bahwa kemampuan untuk memotivasi diri, ya, motivasi diri berkali dengan keilmuan kewirausahaan. Ini saya bertanya tadi, ya, ini seperti di layar, apa yang akan saudara lakukan setelah menyelesaikan pendidikan di Ekanja, ya, KM, ya, biasanya ilmu kesehatan masyarakat, masih terbawa-bawa KM, ya. Nah, ini kalau sudah PNS, ya masalah, ya kan? Yang sudahnya belum PNS, ya kan? Tapi ini kan bicara kalau sudah tamat. Kalau sekarang belum, nah dari sekarang lah, dengan menunggu tamat. Nah, disinilah perannya sudah 2 semester ini, ya, pembelajaran terkait dengan membangun jiwanya di sini, ya. Kamu nanti harus punya usaha habis semester ini, kan tidak, minimal terbangun jiwanya, motivasinya, pembelajaran ini. Kalau sudah PNS, ya mau ngapain lagi, ya udah, tinggal sudah ada jiwanya, ya udah nambah aja, nambah penghasilan misalnya, kan, ya. Nah, kalau dari berusaha mungkin lebih gede gaji kamu sebagai ownernya nanti, kan, pendapatannya. PNS ya palingan berapa ya, 3 jutaan, ya. Pendapatan kamu lebih dari itu 10 juta sebulan, kan lebih nanti, ya. Nah, oke, orientasi mahasiswa setelah lulus hanya mencari kerja, ya. Itu yang perlu dihilangkan, ya. Mindset pemikiran, ya. Orang yang menganggur itu banyak. Tambah pandemi sekarang, kan, semoga nanti pandemi ini sudah berakhir nantinya, kan, normal kembali. Kasihan orang-orang yang sudah terdampak, ya kan. Nah, juga sistem pendidikan di Indonesia, ya, bicara sistem pendidikan yang mental buruh ini, menurut pendapatan ini pendidikan, ya, Mas Kur, mengkritik sistem pendidikan yang mental buruh gitu, ya, yang menjadi pekerja. Nah, si penelitian juga mahasiswa sulit untuk mau dan memulai wirausaha, ya, dengan alasan mereka tidak diajar di dalam keluarga sendiri. Nah, di sini nanti sudah diajar. Nanti didukung lingkungan budaya masyarakat, ya, satu keluarga dari dulu selalu ingin menjadi orang gaji yang tercapai, ya, tidak masalah sih, ya. Itu bagaimana dengan penelitian ini kita bisa juga merubah pemikiran, itu yang terpenting, ya. Kalau udah jadi pegawai nggak masalah, ya alhamdulillah, kan tuh. Kita berikan yang belum, karena kursinya tadi, makanya visi misi daripada menjalankan itu
salah satunya memecahkan masalah itu. Nah, para orang tua juga kebanyakan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan berusaha. Jadi maksudnya seorang mungkin dari keturunan memiliki jiwa entrepreneur ya kitanya sekarang. Makanya kurikulumnya memang ini bukan kurikulum daripada secara IKN aja kan, memang dari turunan, artinya memang dari ketentuan kurikulum secara nasional ya maupun dari secara di akademik universitas ya. Artinya apa? Artinya memang perlu pemikiran hal-hal tersebut. Harapannya itu tadi tujuannya biar bisa sesuatu bisa mandiri ya. Bisa mandiri sehingga selesai sekolah kuliah dia mampu untuk mandiri bekerja untuk dirinya sendiri minimal bisa menghasilkan. Kalau udah kerja dengan orang lain ya udah bisa menghasilkan ya karena udah kerja udah keterima kan, udah bisa menjadi pegawai. Ini belum tadi kan minimal kan di sini minimal untuk membangun ini dulu lah ya. Termotivasi merubah mindset. Ini di perkuliahan ini setidaknya ya mindset kalian itu bisa berubah ya. Oke, saya kira ini hanya teori-teori yang mungkin bisa saya baca ya. Ini ada data ya. Oh, Indonesia baru ada. Artinya dengan dibanding dengan negara tetangga kita ya, maka jumlah wirausaha masih di bawah negara lain, terutama negara tetangga kita ya, Malaysia, Thailand, Singapura ya. Ini dengan perang ini setidaknya bisa. Sementara untuk semua untuk ketersediaan ya sumber daya kita cukup, karena kita bisa menyaingi mereka, bisa lebih dari angka jumlah wirausaha di masing-masing negara. Nah ini data ya. Ini dengan begini setidaknya kita dari mahasiswa yang dari jurusan IKN satu wirausaha setidaknya bisa untuk mempekerjakan orang 5 untuk orang 10 berarti udah 50. Nanti 50 tenaga kerja yang bisa diserap. Kan artinya tidak harus tempat lain. Tidak sama kita. Kan dari IKN kita ke masyarakat. Tak ada ini wirausaha Meruci Putra menjadi wirausaha karena terpaksa. Karena terdesak itu bisa berpikir inovatif, kreatif yang muncul ya. Karena untuk menyambung hidup ada terdesak. Kalau udah terdesak pasti muncul ide kreatifnya, ya. Udah mau cuma harus kerja keras ya. Terus untuk jenis yang selanjutnya adalah menjadi bisnis yang sedang ngetren. Nah, makanya untuk wirausaha ini bisa konsep dari wirausaha itu adalah PM ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, bagaimana kita memodifikasi yang sudah ada sehingga bisa kita beda, punya nilai jual yang baru, ya, punya nilai hal ataupun nilai tatanan ataupun nilai plus ya dari produk-produk yang sejenis berbeda. Nah intinya kesempurnaan ya, modifikasi. Nah, terus nanti wirausaha inovatif ya yang terus untuk kreatif berpikir ya peluang ya bagaimana untuk meningkatkannya. Nah, makanya solusinya lembaga pendidikan ini harus mampu menciptakan juga wirausaha ya, sehingga mereka mampu mandiri. Nah itulah itu dari visi misi dari Pusat Jambi salah satunya itu ya terkait dengan permasalahan yang ada yang memberikan solusi yang memastikan untuk kurikulum kewirausahaan. Dan satunya juga ada yang program-program baik itu di Dikti maupun di universitas dengan mahasiswa wirausaha ya, pendampingan itu salah satu program atau satu kegiatan untuk bagaimana mahasiswa bisa berdaya guna mandiri nantinya mengikuti
kompetisi-kompetisi tersebut, terus nanti mendapat bantuan sehingga nanti tercipta unit-unit usaha yang baru. Harapan kita juga begitu dari Kesmas. Oke, saya kira itu saja sih intinya. Ini bisa kamu baca secara konsep ya. Konsep kalau dari wirausaha itu kan. Sampai zaman Nabi itu ya kita dari pedagang atau wirausaha. Ini kalau definisi bisa kalian baca ya. Kalian sudah dapat terkait dengan konsep kewirausahaan. Nah, itu ya, percuma kalau cuma hanya konsep kita dapat tapi tidak mampu untuk mengeksekusi ataupun menerapkannya, ya kan? Nol juga hasilnya. Terbangun hanya baca kewirausahaan ini adalah bla 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 yang cuma dihafal, enggak zamannya aja enggak hafalan, ya. Bagaimana untuk melakukan intervensinya, penerapannya, bagaimana untuk berbuat harus lebih nyata di lapangan, menyatakan nih wujudnya, menyatakan bentuknya, menyatakan usahanya. Tentunya dari pembelajaran ini, udah 2 semester kan kalian dapatkan ini. Kira-kira udah cukup kan? Untuk itu minimal untuk membangun jiwa wirausahanya. Nah, dari kalian akan kita kembalikan. Apakah hanya sampai di sini? Atau cukup di sini? Apakah akan berlanjut? Apakah kalian akan bisa menerapkan? Apakah menjadi bekal untuk kalian? Apakah membekas pada hati kalian? Sehingga nanti setelah membekas, setelah dapat ilmunya, setelah dapat berubah mindsetnya, sehingga nanti untuk mengaplikasikan, menerapkannya. Karena ini bukan suatu paksaan. Kalau suatu ilmu, belajar itu nggak ada paksaan. Belajar itu bagaimana kita menjadi suatu kebutuhan. Yang kebutuhan sekarang untuk informasi ini, kita belajar. Ini belajar kan tidak hanya di kampus atau di kelas. Ini belajar itu di lapangan, di alamnya, itu sudah proses belajar. Semua kita kadang itu kita tahu, oh saya sudah mendapat pembelajaran hari ini. Mungkin dari seorang anak kecil saya sudah dapat belajar. Ini terkadang kita belajar tuh tidak hanya formal di kelas. Yang kita tanpa kita sadari di alam itu kita sudah mendapatkan suatu pembelajaran. Saya sampaikan ini bisa dari anak kecil, ya, dari orang tua, ya. Mungkin orang yang mungkin pengemis. Kita bisa melihat pembelajaran, oh dengan apa yang kita amati kan belajar, kita amati mungkin ngomongnya begini kan kita apa yang bisa kita dapatkan, saya dapat belajar dari sini, itu contoh ya. Kita bawa artinya belajar itu di semua ruang dan waktu, kita mengenal person orang-orang. Karena hidup adanya proses, hidup adanya belajar itu di setiap hari, sehingga nanti berkembang ya. Belajar dari kegagalan kan belajar, sehingga nanti kita sudah menjadi sukses karena kita sudah belajar dari kegagalan. Tengah filosofi yang mungkin konsep belajar ya, mungkin kita hanya formal kata-kata belajar. Sungguh belajar itu ya kan perilaku. Nah, semakin dijalani ya, semakin akan dapat pembelajaran di situ, pembelajaran dengan sendirinya gitu. Kalau kita tidak melakukan, kita tidak akan pernah belajar, tidak akan menemukan kesalahan. Dengan kesalahan kita akan menjadi lebih sempurna, ya kan? Jadi lebih baik. Kalau nggak ada salah, nggak tahu kita kan.
Ini kesalahan itu bukan untuk ditakuti, ya, tapi bagaimana kita bisa untuk menjadi lebih baik. Tuh, ya. Nah, di sini proses pembelajaran perkuliahan ini tidak hanya menyatakan terkait dengan apa yang menjadi topik ini, tapi bagaimana membangun, ya, jiwa-jiwa kalian menjadi lebih baik, ya. Secara etika, ya, nanti bagaimana kita untuk berkomunikasi sehingga nantinya kita memiliki hubungan baik dengan manusia. Itu juga nanti untuk terkait hal ini adalah komunikasi dengan customer, karena itu nanti kan ilmu komunikasi juga diajarkan nih di Kesmas, kan? Saya kira udah cukup ya untuk pembelajaran kita tentunya mampu untuk mengeksekusi, melihat permasalahan di daerahnya, apa potensi, apa peluang, apa yang bisa kita buat pasti. Dan nanti tercipta suatu hal-hal yang baru, sangat luas di situ. Ya, terkait dengan sistem informasi, jasa, Kesmas kan, kayak untuk terkait dengan konten bisa kita sampaikan pesan-pesan kesehatan melalui YouTube, ya, melalui TikTok, ya kan? Orang pada gemar TikTok, YouTube kan sekarang. Nah, bagaimana peluang itu bisa kita tangkap? Lagi hal-hal yang masih booming, ya. Teknologi informasi ini sangat cepat, ya, berubah untuk update, ya. Sehingga kita mampu untuk memanfaatkan ini adalah peluang, ya kan? Nah, dengan peluangnya apa yang bisa kita tangkap? Misalnya kamu belajar wirausaha, ini peluang, apa yang bisa kita buat? Nanti adanya PMW ini adalah suatu buah peluang, apa yang bisa kita lakukan? Yang paling mahasiswa itu nanti ya Pak Ibu kuliah, padat ini, itu mau proses bagaimana kita untuk mewujudkan impian yang sudah kita tetapkan. Mau kan jadi orang yang sukses, pasti mau semua. Tapi saya tidak mau untuk bekerja keras, Pak. Ya sudah, nggak usah maju berarti. Punya impian untuk sukses tapi nggak mau kerja, nggak mau belajar. Artinya, ya sudah. Kamu hanya tinggal bermimpi. Tidak kamu mampu wujudkan mimpi kamu. Kamu berani bermimpi, kamu tetapkan mimpi. Nah, kamu nanti bisa mewujudkan setelah waktunya. Oh, ternyata mimpi saya sudah saya wujudkan. Selesai kuliah, saya bisa bekerja, saya bisa menyenangi orang tua, saya sudah memiliki usaha, saya bisa untuk mempekerjakan orang-orang di sekitar saya. Kemudiannya, oh saya bangga, saya bisa menciptakan orang bisa bekerja dengan saya. Saya tidak menyusahkan orang tua lagi, saya sudah mampu untuk memberikan orang tua hasil karya saya. Bisa membanggakan nama kampus, ya, orang tua, hasil dari ilmu yang kita peroleh. Maksudnya nggak ada batas dari itu. Jangan fokus terkait dengan selesai dengan menjadi untuk menjadi PNS tadi, bukannya untuk melarang untuk jadi PNS, tidak. Ya, salah lagi tangkap bahwa kuliah kewirausahaan melarang untuk jadi PNS, ya. Tidak, kan kata Bangku untuk itu bagaimana kita, nah, kalau lebih baiknya ingin orang berebut menjadi mencari pekerjaan, malah kita ayo ke sini kerja sama kita, kan gitu. Memang teman-teman kampus, yuk gabung yuk. Nah, kita ada ini loh, 1 orang 2 orang 3 orang kita gabung kerja yuk. Sama untuk menciptakan ini. Siapa yang nggak tahu cerita di KM siapa? Baru kita pada tahu cerita di KM. Oke, saya kira sudah dulu ya. Ada ini. Oh, kelas ini. Nopal kan sama situ. Kelas apa nih? Kelas G ya?
Siapa itu? Kok nanya kelas? Si pen catat namanya tuh. Berapa tadi? Kuliah nggak tahu kuliahnya di mana. Ya, hal-hal ini yang penting ya. Saya tidak marah ya, artinya ini tergantung, ini terkait dengan salah satu contoh etika ya. Etika ya. Nggak akan marah tuh menghardik atau yang bersangkutan, tapi kan kalian bisa media sendiri. Kira-kira kalau penilaian kalian gimana ini? Kan itu, kayak kemarin yang kalian menilai. Apakah baik atau tidak? Sisi kalian yang sebanyak ini akan menilai ya. Nah, silakanlah nanti menilai. Karena kamu menilai, oh kalau saya begini juga nggak baik ya. Nah, gitu. Kalau saya memberikan pembelajaran begitu. Hanya, oh, kalau contoh ini tadi, kira-kira pendapatmu, kalau saya memberikan suatu survei, ibaratnya berapa persen yang menyatakan setuju atau tidak akan kelihatan. Gitu, kan? Ini contoh hal-hal yang mungkin bisa kita baru belajar kita tadi, kita sudah melihat contoh nyata tadi. Nah, ini kan suatu proses pembelajaran juga. Nah, kita kan udah belajar nih. Nah, baru saya sampaikan. Ini belajar dari kejadian. Nah, ini namanya juga belajar. Tuh. Nah, kita bisa memperbaiki diri. Oh, saya sudah belajar dari kegagalan. Oh, saya sudah belajar dari contoh. Orang sukses. Nah, itu bisa belajar. Contohnya tadi kita bisa juga belajar. Kita sudah tahu. Ya, nggak bagus secara kasat mata, ya, secara etika, itu bisa menjadi pembelajaran. Ini contoh ya maksudnya. Artinya bisa kita, oh ini maksud Bapak kita tuh belajar tuh sambil berjalan. Nah, jadi waktu belajar itu tidak ada batasnya. Setiap hari kita tuh belajar. Ini ketemu yang begini tadi itu belajar loh. Nah, itu contoh ya. Begitu juga nanti kita di kehidupan, sama kita juga nanti kegiatan di entrepreneurship-nya nanti membuat usaha, berjalan membangun usaha, nanti dengan tim ya, kamu akan bersama tim, satu tim mungkin terdiri dari 3 orang atau 5 orang, pasti akan memiliki watak yang berbeda. Nah, bagaimana kita akan memanage tersebut sehingga tidak ada keributan ya, artinya tidak ada kecekcokan. Kita mempunyai tujuan yang sama loh, kita organisasi ini. Nah, gitu. Hal biasa tuh, hal berbeda pendapat tuh suatu ilmu dan seni ya, untuk mencapai suatu kesepakatan yang menjadi baik, bukan harus diperdebatkan, tapi bagaimana untuk mencari solusi. Oh begini loh, siapa berpendapat ini, itu bukan untuk dicekcokin, tapi bagaimana untuk mencari solusi, bagaimana sih, nah, menggabungkan ini, atau perlunya leadership tadi, ya, harus bijaksana kan, artinya mencapai bagaimana, baiknya gimana, itu peran kita sebagai mahasiswa ya. Berpikir untuk mengambil suatu solusi, problem solving, kan udah belajar juga kan. Artinya sesuatu yang mampu untuk menyelesaikan masalah, bukan menjauhi masalah. Masya Allah. Oke, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk perkuliahan kita hari ini, yang bisa diambil. Baiknya silakan diambil, yang mungkin yang tidak baik mungkin bisa tidak usah diambil. Saya sampaikan ya. Artinya pemanfaatan daripada informasi ini bisa kalian terapkan, bisa kalian aplikasikan di kehidupan, ya, terutama nanti di pembelajaran di kewirausahaan ini, semoga mendapatkan suatu pengalaman nantinya ya, di pembelajaran ini. Sehingga kita di sini konsep belajar adalah belajar dengan bagaimana bisa menjadi lebih baik. Oke, untuk saya sudah ngirim link untuk ini ya, untuk kuis, bukan kuis sih, form. Tadi sudah sama si pen-nya ya. Google Form akan diisi ya. Sebagai juga tanda kehadiran kalian yang sudah berpartisipasi untuk ikut kuliah, keseriusan kalian. Kalaupun tidak ngisi berarti kan kamu tidak serius untuk
kuliah kan ada bukti tandanya. Tidak untuk mengisi itu aja nggak minat kan dong. Ya, maksud dikasih link artinya mengisi itu pun kalau nggak ngisi berarti secara kehadiran juga tidak hadir. Ya, tidak perlu saya hitung satu-satu di sini, tapi cukup dari situ. Ya, niat mau belajar karena di sini sifatnya bukan keterpaksaan. Nah, sesuatu terpaksa untuk belajar, nah itu sifatnya untuk kalian juga sih, bukan untuk kita. Nah, itu perlu kita camkan dari diri kita ya. Mungkin nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara kita. Oke, saya kira itu.